Halo semuanya, kembali lagi bersama Wardah Collection and Learning. Di saat ini kita akan membahas terkait dengan komponen ekosistem. Baik, komponen ekosistem dia meliputi komponen abiotik dan komponen biotik. Jadi komponen abiotik ini merupakan komponen ekosistem yang tidak hidup. Jadi dia terdiri atas komponen-komponen yang tidak hidup, tetapi dia turut mempengaruhi komponen yang hidup, yaitu komponen biotik. Oke, nah komponen yang tidak hidup itu dia meliputi seperti udara. Oke, contohnya misalkan udara, air, eh, kadar garam, kemudian pH, suhu, kelembapan, dan faktor fisik kimia lainnya. Nah, dia semua ini adalah komponen abiotik. Walaupun dia tidak hidup, tetapi di lain sisi bahwa komponen ini turut dia mempengaruhi komponen yang hidup atau komponen biotik. Nah, kita selanjutnya melihat komponen biotik. Nah, komponen biotik ini dia merupakan komponen ekosistem yang hidup, yang artinya merupakan organisme. Contohnya misalkan tumbuhan sebagai organisme autotrof, heterotrof. Misalkan juga komponen heterotrof, komponen dekomposer, dan lain sebagainya. Nah, komponen biotik atau komponen yang hidup ini dia meliputi yang pertama adalah produsen. Nah, produsen ini dia adalah makhluk hidup atau organisme yang dapat mensintesis makanannya sendiri gitu. Jadi dia dapat mensintesis makanannya sendiri. Di sini dalam artian bahwa dia dapat mensintesis makanan. Artinya bahwa dia dapat mengubah materi yang dari anorganik atau inorganik menjadi materi organik. Oke, yang dimana selanjutnya materi organik ini dapat dimanfaatkan oleh kelompok produsen itu sendiri atau dapat dikonsumsi oleh kelompok konsumen. Oke, jadi produsen dapat mensintesis makanannya sendiri, artinya juga dia adalah suatu organisme yang bersifat autotrof. Oke, nah, bagaimana dia itu bisa autotrof? Itu artinya bahwa dia mampu untuk fotosintesis ataupun dapat berkemosintesis. Oke, jadi dia dapat mensintesis produknya sendiri gitu. Nah, bicara terkait sama produsen, dia banyak jenisnya. Misalkan di ekosistem daratan dia memiliki produsen yaitu tumbuhan-tumbuhan, oke, yang mampu untuk berfotosintesis, ataupun misalkan detritus, oke, atau ya detritus, nanti kita akan lihat terkait sama rantai makanan di produsen ini. Tumbuhan itu dia adalah kelompok produsen dari ekosistem darat. Kemudian untuk ekosistem air, perairan yang biasanya menjadi produsen itu misalkan fitoplankton ataupun alga-alga fotosintetik lainnya. Oke, dia adalah kelompok produsen. Nah, sedangkan untuk kelompok konsumen ini sendiri, dia adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Artinya bahwa dia tidak dapat mensintesis makanannya sendiri, dia mendapatkan makanannya itu dari kelompok produsen. Oke, nah kalau konsumen itu sendiri, dia artinya bahwa dia bersifat heterotrof. Artinya dia tidak dapat mensintesis makanannya sendiri. Oke, nah dia dapat hidup sebagai predator, dapat hidup sebagai herbivore, dapat hidup sebagai parasit, uh, pengurai ataupun dapat bersimbiosis. Oke, nah berdasarkan jenis makanan, jadi berdasarkan jenis makanan, kelompok konsumen ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama adalah kelompok herbivore,
Oke, yang dimana dia merupakan kelompok konsumen yang memperoleh makanan yaitu langsung dari produsen, jadi langsung dari tumbuhan, dia memakan tumbuhan. Kemudian ada kelompok karnivor, dia pemakan daging, dia memakan kelompok konsumen yang lain. Dan yang ketiga yaitu kelompok omnivor, artinya dia dapat makan tumbuhan dan juga dia dapat memakan daging. Oke.